Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Upi. Kali ini kita ke kasus lalu lintas angkutan jalan, guys. Masih seputar tilang menilang nih. Pertanyaannya adalah, apakah polisi itu memiliki wewenang menilang dan menyita sepeda motor yang STNK-nya mati? STNK mati. Biasanya masalahnya itu di sini, guys. Bisa nggak sih polisi menilang dan kemudian menyita sepeda motor yang STNK-nya mati itu? Oke, kita lihat dulu apa sih STNK. Jadi STNK atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, masalahnya ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Perpres nomor 5 tahun 2015 yang bunyinya itu adalah surat tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya di situ. Keberadaan STNK sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2015 itu memberikan legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor ini di jalan umum ataupun di jalan atau lokasi khusus. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ini setiap kendaraan bermotor itu yang dioperasikan di jalan itu wajib dilengkapi dengan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor. Biasanya kan ada plat di situ. Kemudian kita ke wewenang polisi untuk melakukan tilang itu di mana sebenarnya? Kita lihat sahabat hukum semua. Jadi ketika masa berlaku STNK itu habis dan tidak diperpanjang, inilah yang jadi masalah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati. Jadi sesuai pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Junto pasal 84 ayat 3 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2021, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 tahun sejak masa berlaku STNK itu habis. Jadi ini merupakan bentuk sanksi administratif sebenarnya kepada pemilik kendaraan bermotor tadi, sahabat hukum. Kemudian kita lihat pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu, jadi penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini bisa berakibat kendaraan bermotor itu tidak bisa diregistrasi kembali, guys. Jadi dalam hal kendaraan bermotor itu sudah tidak terregistrasi itu ya, maka kendaraan bermotor itu tidak dapat dioperasikan di jalan sebenarnya. Karena sesuai pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan itu wajib dilengkapi dengan STNK dan plat motor. Dalam hal ini tentunya STNK itu adalah STNK yang masih berlaku, bukan yang mati kan. Jadi jelas. Nah, kita lihat lagi lebih jauh. Itu diatur dalam lampiran surat keputusan 443 yang tahun 98 di bagian pendahuluan untuk nomor 4 huruf A ayat 2 yang menyatakan bahwa mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak dapat memperlihatkan STNK yang sah atau dapat memperlihatkan namun masih masa berlakunya itu sudah kadaluarsa misalnya, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas jalan. Kemudian jika pengemudi kendaraan bermotor menunjukkan STNK mati misalnya, maka itu bisa dikenakan tilang, guys ya, tilang. Jadi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pendahuluan nomor 1 huruf A surat keputusan tahun 98 yang menyatakan bahwa tilang merupakan alat utama untuk penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas. Jadi terus dendanya apa sih? Apa sanksinya kalau misalnya STNK mati itu terus ditilang? Jadi berdasarkan pasal 70 sahabat hukum ya ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan,
STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun. Kemudian yang harus dimintakan kembali pengesahannya itu setiap tahun. Jadi kemudian berdasarkan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, STNK wajib diajukan permohonan perpanjangan kalau sudah 5 tahun tadi. Kemudian berapa besaran biaya denda tilang STNK mati? Jadi biaya tilang atau denda STNK mati itu mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Oke, kita lihat bunyinya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi jika kita menunjukkan STNK yang sudah tidak berlaku atau STNK mati saat terjadi razia itu misalnya atau saat terjadi pemeriksaan di jalan, maka dapat dikenakan denda paling banyak 500.000, sahabat hukum ya. Kemudian kalau misalnya sudah didenda, bisa nggak sih motor kita itu kemudian ditahan? Sudah STNK mati, kena denda terus ditahan. Nah, selain mendapatkan denda administratif tadi itu dan kewajiban bayar denda akibat STNK mati, pengendara tadi ya, sepeda motor itu dengan STNK mati juga memiliki kemungkinan sepeda motornya itu ditahan. Jadi karena selain ada wewenang untuk melakukan tilang terhadap pengendara dengan STNK mati, polisi juga memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu menyita sepeda motor. Jadi dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur dalam KUHP ya dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan juga berwenang. Poin A itu memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan. Itu yang poin A. Kemudian kita ke poin B. Poin B itu melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian yang C itu minta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum. Nah, yang D ini melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. Nah, itu yang D. Ini ada beberapa poin ya, sahabat hukum, itu ada sampai poin I-nya itu melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Tapi tadi poin yang penting tadi adalah di D ya, bisa melakukan sita gitu. Oke, kita lihat ke pasal 106 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu menegaskan bahwa setiap saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor itu maksudnya wajib menunjukkan 1. STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor, 2. SIM, 3. bukti lulus uji berkala, dan atau 4. tanda bukti lain yang sah. Nah, tanda bukti lain yang sah ini menurut penjelasan pasal 106 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu adalah surat tanda bukti penyitaan ya, sebagai ganti STNK misalnya. Kemudian STCK ya, surat tanda coba kendaraan bermotor, kemudian SIM atau kartu uji berkala. Jadi dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap STNK sebagai barang bukti. Jadi kalau kita lihat pasal 32 ayat 6 huruf A PP 80 tahun 2012 itu dinyatakan bahwa penyitaan atas kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran dilakukan jika salah satunya kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan itu. Jadi kesimpulannya sahabat hukum ya, jika memiliki sepeda motor dengan STNK yang mati, maka sesuai ketentuan yang sudah kita ulas tadi, sudah kita uraikan,
maka bisa dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan registrasi dan administrasi kendaraan bermotor punya kita. Kemudian sanksi tilang itu disertai dengan denda sampai kemudian ke penyitaan kendaraan bermotor oleh penyidik kepolisian. Itu menjawab pertanyaan, bisa nggak sih polisi menilang atau menyita sepeda motor yang STNK-nya mati. Semoga bermanfaat, bisa jadi inspirasi. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe.